dikasih karung dulu atau plastik, baru dikasih liter. Semua kandang kami di Epon 3 Bapak Ibu kan begini, kita akan ketemu dengan keterbatasan lahan. Untuk pelihara ayam, kalau kita di bawah 100 ekor, kalau untuk ayam kampung idealnya 1 meter isi 5. Berarti kita butuh 4 kali 5 untuk 100 ekor ayam. Nah, kalau seandainya lahan kita terbatas, untuk anak-anakannya kita bisa buat seperti ini, model yang ada di belakang. Jadi bisa tingkat 2 atau 3. Tujuannya apa? Untuk ini 1,5 meter, jadi lebarnya begini, ini 3 meter. Jadi ini ukurannya tingginya 2 meter, ini 1,5, ke sini 3 meter. Satu slotnya ini kita isi sekitar 30 sampai 50 ekor waktu kecil. Kalau sudah besar bisa 30 ekor, waktu besar lagi bisa 15 ekor. Seperti itu sampai panen. Sehingga apa? Dalam lokasi yang kecil sekalipun kita bisa pelihara banyak. Jadi di belakang kan ada ayam ukuran 1 sampai 0 sampai 1 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Nanti bisa lihat di belakang. Ini yang paling sederhana. Lebih jelek dari itu jangan. Tapi itu harus buat lebih bagus dari itu. Jadi dengan luasan panjang 6 meter, kita bisa 2 kandang, berarti bisa untuk isi yang berbaca sekitar 100 ekor. Sehingga apa? Hidupnya dilepas, anak-anaknya di dalam kandang, sehingga makannya terkontrol, dia tidak kalah, tapi muter, sirkulasi berjalan. Karena apa Bapak Ibu? Terus terang begini, di tempat ini saya rancang untuk kecil ya, dirancang untuk kecil. Goal saya adalah setiap keluarga bisa punya penghasilan 2 juta sampai 3 juta itu saya sudah bangga. Karena apa? Senilai UMR. Kalau di Magelang ini UMR-nya cuma 2 juta. Nah, padahal untuk produksi 2 juta, kalau kita punya tanah seruangan ini saja, kalau pelihara ayam sudah cukup. Dapat 2 juta. Begitu ceritanya. Nah, kenapa kalau begitu? Pengangguran kan banyak sekali. Nah, kita bisa mengentas pengangguran dengan cara menjadi pengusaha kan sudah suatu kebanggaan bagi saya. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya kira-kira? Sambil saya jawab pertanyaan. Kalau punya kohe kambing yang diberi aileri dan molase mengandung apa? Dan apakah bisa diaplikasikan atau ditambah apa? Begini. Nanti kita akan lihat proses pengolahan di dalam ukur. Memang bisa pakai meleri bisa, tapi nanti harus dipisahkan, harus ada sistemnya. Jadi yang selama ini orang tahu bahwa itu yang namanya kompos, yang namanya pupuk kandang itu cuma kotoran hewan ditaruh. Bukan. Kita harus mengubah, kita harus mengatur supaya itu terjadi proses ada 2 minimal. Yang pertama fermentasi dan yang kedua oksidasi. Apa sih beda fermentasi dan oksidasi? Yang dimaksud dengan fermentasi itu mengeluarkan kandungan di dalamnya, itu fermentasi. Contoh, kita buat tape, kalau tape apa itu? Tape itu berasal dari apa? Singkong. Singkong itu kalau dimakan rasanya manis tapi manis biasa, betul? Tetapi ketika dia ditambah namanya ragi, dia keluar jadi tape. Tapi beda tidak dengan singkong rasanya. Lebih manis. Lebih manis dan ada asamnya sedikit. Terus yang kedua keluar juga satu zat yang namanya alkohol. Metabolismenya keluarnya alkohol. Itu proses fermentasi. Tetapi kalau proses oksidasi, singkong ditaruh di udara bebas jadinya apa? Bukan, kalau itu kering. Kalau cuma biasa, busuk. Jamurnya warnanya apa? Kuning, terus jadi hitam. Rasanya apa? Kalau dioksidasi rasanya pasti pahit. Jamurnya warnanya hitam. Tetapi difermentasi berubah rasa menjadi manis. Nah, ini beda bakteri umumnya. Suatu kotoran kita menjadikan apa? Kalau semua pupuk harusnya jadi pahit. Karena apa? Ketika di tanah dia akan jadi manis. Tetapi kalau untuk pakan semua harus fermentasi supaya rasanya jadi manis. Kalau yang pahit dikasihkan ke kambing, mabuk semua, mati. Dan tidak mau makan. Tetapi kalau dia fermentasi, semua senang makan. Karena baunya harum, rasanya manis. Paham di sini?
Ini konsep. Terus yang kedua, kotoran yang gimana Pak? ACN-nya di mana? Gimana Pak? Asam cyanidanya di mana? Cyanidanya. Kalau di dalam oksidasi cyanidanya akan menguap. Tetapi kalau untuk di dalam fermentasi cyanidanya tidak akan muncul. Kenapa? Cyanida waktu direbus pertama sudah mati, sudah hilang. Menghilangkan cyanida itu cuma dua, Bapak Ibu, dijemur atau dipanaskan. Cyanida itu karena masuk asam. Jadi ada orang mikir singkong, tahu ya singkong racun ya. Biarpun sudah direbus orangnya bisa mati. Itu rebusnya kurang lama itu direndam dengan air dia kan. Semalam cyanida itu hilang. Ini trik pengawetan singkong sekarang hubungi bahas singkong. Soalnya Bapak panen banyaknya supaya singkong ini tidak menjadi jamur, tidak terjadi proses cyanida, tidak jadi beracun. Apa yang dilakukan kalau tidak bisa merebus, tidak bisa jemur, rendam dalam air. Rendam dalam air setahun pun tidak akan rusak singkong. Akan mengalir Pak? Nah, air diam aja. Memang baunya agak busuk, tapi singkongnya akan utuh. Kenapa kok bisa begitu? Saya tanya. Kalau singkong dimasukkan air, keluar patinya enggak? Keluar sedikit warna putih sedikit. Betul ya? Pernah nyuci singkong kan? Kan tetap keluar putih-putih kan? Putih-putih tadi adalah pati. Pati itu adalah karbohidrat. Karbohidrat ketika dia dalam air terbuka, dia akan menjadi cuka. Cuka inilah pengawetnya singkong. Jadi kalau orang bingung, Pak saya punya singkong nggak bisa ngolah semuanya, ayamnya terlalu sedikit, nggak usah diapa-apakan, masukkan dalam drum, rendam, selesai. Jadi gatot Pak. Ya kalau lama sekali nanti dijemur jadi gatot, dan langsung kita. Bukan kabeh gatot. Kabeh. Oh, saya nggak tahu lagi. Terus kalau untuk kotoran menkrop mengandung unsur apa? Menkrop itu mengandung unsur N. Dan mengandung serat. Seratnya itu tinggi karena dia adalah kan begini Bapak Ibu. Tahu bedanya ayam dengan menkrop? Apa bedanya ayam dengan menkrop? Menkrop bisa terbang. Yang paling beda kakinya. Ayam itu berjari, menkrop itu ada selaputnya. Nah, berarti menkrop itu memang diciptakan untuk laut, untuk air. Tapi ayam di darat. Kotoran ayam dikasihkan ikan banyak Bapak Ibu, ikannya mabuk. Tapi kalau kotoran entok dikasihkan ikan, ikannya senang. Oh, karena mentok. Karena dia ini berteman dalam air, memang sengaja seperti itu. Jadi kalau ada orang kemarin nih tanya kandangnya di atasnya kolam, ini kandang ayam, ini kolam. Maka yang kalah bisa kalah dua-duanya. Ikannya mati karena terlalu banyak amonia, ayamnya mati karena terlalu lembab. Nah, itu konsepnya. Terus yang bisa itu bersama-sama apa? Entok. Entoknya taruh sini, ekran di sini. Nah nanti kita tolongin di pagar ya, supaya ikan tidak di sini. Kalau ikan di sini tidak bisa entok juga. Maksud saya ya, kotoran entok di sini. Kalau Bapak Ibu amati Bapak Ibu di sungai, entok yang berjalan atau itik yang berjalan, di belakangnya pasti diikuti ikan. Karena apa? Ikan itu nunggu entoknya buang kotoran. Begitu dia buang kotoran langsung diserbu. Karena apa? Pencernaannya entok dengan ayam beda. Entok itu langsung serat. Dan itu diselingi oleh ikan. Itulah alam kita luar biasa. Jadi kalau urin manusia bisa dijadikan katalis, bisa. Manusia unsur apa? Urin manusia itu sebenarnya urin yang lengkap. WC umum kayaknya. Karena makanan kita paling lengkap. Mantap. Tapi kendalanya satu, urin manusia jeleknya karena kita minum airnya banyak. Kelinci urin terbaik. Karena kelinci kencingnya sedikit, terus yang kedua kelinci itu unik. Ternak suatu hewan yang makan kotorannya itu adalah kelinci. Jadi seandainya Bapak Ibu punya kandang nih, dia kan bawa kotoran pertama di sini. Setelah kotoran setengah matang, ini kotorannya biasanya lembek, dan sama kelinci dimakan lagi. Nanti jangan buang kotoran kedua di sini. Ini yang kering. Dan ini pola. Sehingga apa? Kencingnya dia menjadi sangat bau dan mengandung N yang sangat tinggi. Ini polanya kelinci.
Jadi Bapak Ibu 3 tahun pertama di dalam pelatihan kita, belajarnya Bapak Ibu di rumah, amati ternaknya Bapak. Kelinci itu keren Bapak Ibu, buang kotoran pada tempatnya. Buang kotoran di mana ya? Di situ, kecuali kalau dilepas ya. Bisa buang kotoran di mana-mana. Kalau marmut Pak. Marmut saya nggak boleh pelihara. Belum pernah meneliti. Soalnya marmut bagi saya aneh. Langsung dipotong nggak kenyang. Walaupun banyak permintaan luar negeri Malaysia kan mintanya marmut kan. Tapi saya belum pernah pelihara. Nah, kelinci ini sebagai sumber apa? Sebagai sumber urin. Nah, kencing kedua yang paling bawah adalah kambing. N-nya tinggi, K-nya tinggi. Sama-sama bentuknya kotorannya kelinci dan kambing kan mirip, betul kan? Hampir sama. Terus yang ketiga, ini manusia. Lebih bagus. Jadi manusia urutannya ketiga, baru yang keempat kencingnya sapi. Nah, di dalam kencing manusia Bapak Ibu lebih bagus daripada kencingnya sapi. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti buat pupuk terus katanya kencing sapi pakai kencing manusia, kan jangan cerita-cerita. Nanti ketika Bapak Ibu panen tenaganya lebih jijik untuk panen, betul enggak? Padahal enggak ada masalah sebenarnya, begitu tak? Jadi kalau ditanya kencingnya apa? Kencingnya sembarang, Pak. Nah, di sini, jadi kencing manusia bukan sebagai katalis, tapi dia sebagai sumber. Kalau kencing manusia karena yang dimakan omnivora, itu sebenarnya sudah lengkap NPK. Karena itu saya sering kencing saya pakai nyirami tanaman-tanaman di sini. Nyiramin rumput di pinggir jalan. Nyiramin. Itu saya sering marah gitu di depan rumah gitu, saya kencing jadi tanaman, saya sedikit sampai tidak boleh. Ada yang pasar. Daripada pupuk dijual. Rasa tanggung jawab. Satu timba kotoran manusia itu sama dengan satu timba beras. Jadi disukai. Jadi kotoran manusia itu luar biasa bagus. Ingat nenek moyang kita dulu, orang tua kita, mungkin bapak ibu orang tua atau kakek. Dulu WC kita kan bukan WC angsa gini loh, tapi belum kan. Tujuannya untuk apa? Jika diambil penuh ditaruh dengan abu, biasanya dibiarkan setahun baru dikali lagi. Seperti apa pupuk yang ajaib. Kalau Bapak mau tanya pupuk itu bisa katalis, pupuknya kotoran manusia, tapi setelah mati ya dia bisa jadi katalis. Karena apa? Kita ini kan makan sembarang. Jeleknya cuma satu, kadang makanannya milih-milih gitu ya. Jadi seandainya Bapak Ibu makan semuanya, sayur semuanya, buah semuanya, itu kotoran kita bagus. Itu. Oh iya, kotoran manusia itu cuma penting Bapak Ibu. Kalau saya buat biogas, salah satu aktivatornya saya kasih kotoran manusia. Karena apa? Bakterinya paling. Campur darah boleh ya Pak? Gimana? Campur darah. Darah sapi boleh, darah ayam boleh, dan darah manusia. Mutilasi. Oke, untuk ayam ada lagi, mari ya. Ayam kan saya udah mencoba untuk yang skala kecil di rumah gitu ya. Mau saya tanyakan dengan kandang supaya tidak bau karena kan lokasinya berdekatan dengan tetangga gitu ya. Memang sudah saya kurangi dengan menggunakan formula yang di luar itu ya. Masih pas saya jalan keluarkan itu masih kecium aromanya. Bagaimana solusi untuk supaya tidak bau? Karena sekali. Jadi kalau Bapak ngasih makanan fermentasi untuk ayam, pasti dapat. Yang bau pakannya saja. Jadi pada waktu pakan diaduk itu kan LRT kan bau. Ini konsep baiknya limbah rumah tangga harus sudah difermentasi kan jadi bau. Yang sebelum difermentasi kan bau, betul kan? Tetapi setelah difermentasi berubah jadi harum. Ketika sudah harum dimakan ayam, kotoran ayam jadi tidak bau. Jadi kotoran ayam tidak jadi harum, tidak ya, tapi tidak enak.
Jadi sama, kotoran sapi juga sama. Ini Mas Parno ini piara sapi gitu, sampai punya warung. Kan saya bilang harusnya orang-orang yang di warung itu bawa aja ke kandang sapi, kan gitu kan, supaya tahu. Jadi memang kotorannya dapat. Terus yang kedua begini, kalau kita bisa buat pakan fermentasi dari limbah rumah tangga ditambah dengan daun-daun, begini, dagingnya akan berkualitas, vitamin di dalam daging akan berkualitas. Pernah makan daging hijau? Pernah ya, saya. Bau rasa dagingnya apa? Baunya harum. Kenapa kok bisa daunnya harum? Makanya daun. Dia makannya daun dan daun-daun terpilih, sehingga baunya jadi harum. Bukan karena daging rusa sembarang terus bau dagingnya jadi harum, tidak. Manis dagingnya, enak manisnya. Karena apa? Makanannya adalah makanan terpilih dari sini. Itu rusa. Kambing hutan juga sama. Tapi kalau kambing terus makanannya konsentrat sama dikasih dengan makan sapi cuma mengejar berat, kita cuma makan daging hampa. Tahu daging hampa ya? Daging ya cuma daging biasa, nggak ada rasa apa. Tetapi ketika kita buat makanan ternak kita itu spesial itu bukan berarti mahal. Spesial itu sesuai dengan jenisnya yang kita harapkan. Maka kita punya kualitas yang terbaik. Kenapa saya yakin dan optimis bahwa walaupun kita punya ayam sedikit, tetapi ketika kita menggunakan dengan cara kita, makanan kita, saya minta maaf, ini bukan ayam murah, betul atau tidak? Orang yang beli ayam ini karena mereka tahu, tapi ketika mereka sudah tahu jadi mainin. Nggak bisa digantikan dengan ayam-ayam kampung biasa. Mereka akan berkata apa ayam kampung seperti ini, bukan. Jadi ini ayam kampung yang memiliki rasa dan memiliki kualitas. Nah, harapan saya, Bapak Ibu ke depan akan punya ini. Telurnya obat, dagingnya obat, rasanya khas. Kita jadi pionir tidak kalau begini? Bisa disamaratakan tidak? Tidak bisa. Nah, ketika ini sudah berjalan, secara otomatis kita menjadi hidup. Secara otomatis kita menjadi pemimpin di atas. Loh Pak, tapi kan waktunya sama, lama sekali. Pak, ini 3 tahun. Kalau 3 tahun bukan waktu yang lama, Pak. Kalau kita cari tujuan hidup kita aja 3 tahun dulu ketemu kan? Betul atau tidak? Banyak orang saya bilang jadi miliarder itu mudah. Butuh waktu berapa tahun? 3 tahun sampai 6 tahun. Mereka ngeluh, Pak lama sekali 6 tahun. Karena umurnya berapa? 40. Sudah jadi miliarder belum? Belum. 40 tahun kan lebih lama. Masa cuma nambah 6 tahun 3 tahun saja nggak mau? Paham maksud saya di sini? Bukan jadi miliardernya, bukan berapa besar yang kita tanam, bukan berapa besar yang kita mulai, tapi seberapa bertanggung jawab dan kita pun mengolahnya dari ayam. Benih ayam 10 dengan ayam 1 ditambah 1 jangan 1 ya, akan berkembang ya kalau 1 ya. 1 plus 1 berarti 2 gitu ya. Itu sudah cukup, tidak ada beda. Paham di sini? Karena itu ayam saya andalkan Bapak. Karena apa? Ayam yang contoh seperti misal kemarin, ayam yang kita makan Bapak itu adalah ayam pejantan. Kenapa saya pilih ayam pejantan? Fair, saya katakan jujur. Harga DOC-nya cuma 2.000. Kalau harga DOC 5.000 saya tidak mau beli juga. Tapi karena harga DOC cuma 2.000 saya beli. Terus yang kedua untuk pelatihannya banyak orang. Nah, kalau ayam kampung betulnya cuma 10 terus telurnya sudah diambil terus sampai habis. Pakai Dipecahin semua. Nah kan tidak berkembang ini ayam, paham maksud saya ya. Nah terus habis itu kalau dagingnya motong dari mana, padahal semua peserta kan pasti kepengen tahu rasanya, kan betul kan? Dan sekinya jangan kata ini sama kemarin-kemarin yang makan ini, yang pertama cuma lihat aja di usianya kalau ini. Ayam itu datang di angkatan pertama, di usia baru datang. Dari 1,5 bulan itu sudah kita potong. Nah, goalnya adalah menciptakan rasa. Coba ya bayangkan ya, ayamnya seperti itu, sayurnya enak, telurnya enak, nanti kalau punya insya Allah kalau punya ikan-ikannya enak. Maka itu jadi orang yang itu betul atau tidak kira? Konsumen yang ada jadi, uang yang ada jadi. Kalau ayam kita tidak cukup, jangan mengadakan Bapak Ibu.
Jangan nanti dibelikan di pasar. Paham maksud saya ya? Kalau sayur tidak cukup ya jangan dibelikan di pasar. Masuk inden ya. Sekali-sekali dong kita jualan ayam inden. Masa kali jual mobil aja inden. Karena saya sudah lama mengikuti organik ini Bapak Ibu, dan makanan saya rata-rata organik. Ketika kita makan di luar kita bisa betul-betul memberikan. Nah, sama dengan customernya Bapak Ibu. Kalau customernya Bapak Ibu sudah bisa merasakan yang organik, percaya dia akan nyari. Di tempat kami di Mojokerto untuk beli telur inden 1 bulan Bapak Ibu. Itu pun kita batasi maksimal beli cuma 10 butir. Karena tidak kira-kira. Apakah saya memperbanyak? Tidak. Ya semampu kita mengalir. Saya tidak akan tergoda untuk memperbanyak, tapi semampu kita mengalir. Nah ini yang harus kita lakukan. Terus ini ada pertanyaan.